Bismillahirrahmanirrahim. Saya menerangkan suatu hal teknologi primitif, tetapi tak bisa dikalahkan dengan teknologi canggih dengan menghemat keuangan yang sangat jauh. Teknologi primitif bukan berarti tidak canggih, karena teknologi primitif tersebut sudah dilakukan oleh teknik sipil Belanda dan ampuh untuk menangani bangunan yang hanyut oleh air, oleh kontur tanah yang berpasir, tanah merah. Hal yang menyebabkan bangunan hancur oleh erosi atau tekstur tanah pegunungan ketika musim hujan tiba, mengakibatkan struktur bangunan roboh akibat dari erosi atau banjir. Teknik bangunan air atau pondasi biasanya rata-rata menggunakan teknik lebar dan panjang. Dalamnya pondasi rata-rata yang digunakan oleh teknik bangunan gedung atau bangunan rumah 2 lantai itu 1 meter atau 1,5 meter. Diameternya hanya 30 cm. Sedangkan dalamannya rata-rata hanya 1 meter atau 30 cm. Tapi standar internasional yang diakui tahan gempa 6,5 skala Richter atau di bawahnya, itu pondasinya adalah dalamnya 1,5 meter dan lebar dari sininya 1 meter. Yang saya terangkan adalah teknologi primitif yang ramah lingkungan dan rantai makanan tidak terganggu, contohnya ekosistem dari binatang melata atau amfibi ataupun air, yaitu dengan sistem beronjong. Tekanan air yang kita ketahui, hukum Archimedes, bahwa semakin tekanan air kalau dilawan akan menimbulkan longsor yang sangat dahsyat. Kalau hukum Archimedes adalah sama rata, ya, tekanan yang diberikan air akan posisinya sama rata, atau bejana berhubungan seperti ini akan sama rata. Ini pelajaran ketika belajar kimia dan fisika. Yang kita ketahui, beronjong adalah menggunakan serat baja yang dari sini serat baja menggunakan 2,2 inch atau 1,5 atau 0,5 inch serat baja. Tapi yang kuat adalah menggunakan beronjong yang kadar korosinya kuat, tahan karat, sehingga tidak mudah tergerus oleh air. Bagaimana posisinya? Kita menggunakan batu kali atau batu gunung dimasukkan. Rata-rata digunakan beronjong itu yang kena erosi di pinggir sungai. Di tebing kita menggunakan, supaya ini adalah tiang pancang. Tiang pancang dari sininya menggunakan atau usuk yang kita kenal. Ada yang menggunakan kayu trembes, ya, atau baja atau baja holo. Tetapi yang teknologi primitif yang saya terangkan di sini adalah menggunakan bambu sejenis haur. Kenapa haur akan tumbuh dan memperkuat posisi tanah yang tergerus air atau tekanan air, hantaman air itu tidak mudah roboh. Ini jalur air. Air mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dalam ilmu fisika, bahwa air mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Cara melawannya supaya pori-porinya jangan dilawan tetapi menyerap.
Dan di sini si bronjong ini diisi batu dan tiang pancang dari haur sehingga tidak mengganggu ekosistem dan sumbangsi terhadap oksigen, dan ada flora di situ, ada fauna, dan ekosistem biasanya ada hewan-hewan melata yang kerennya ramah lingkungan dan memerlukan biayanya jauh sangat rendah dan tidak merusak lingkungan hidup tentunya. Bisa ditanamin pohon kelapa, tetapi yang mudah hidup adalah pohon haur. Yang saya sarankan adalah posisi bangunan rumah biasanya zaman dulu menggunakan sistem panggung dan batu di sini, tetapi sistem menggunakan itu batu entep kalau zaman dahulu. Saya lihat masih digunakan di suku dalam Lebak Banten ataupun Banten luar atau suku luar, tidak menggunakan serat bronjong dari serat baja, tetapi menggunakan batu entep. Di entep, apalagi lebih kuat lagi bronjong yang pakai serat baja. Nah, di sini saya mengamati sudah terbukti teknik sipil bangunan air dengan menggunakan bronjong. Yang pertama tidak merusak ekosistem lebihnya ya. Yang kedua, hemat dari segi biaya. Dan turut serta bisa ditanami dengan pohon. Dan segi pengerjaannya tidak menggunakan semen, tetapi menggunakan batu kali atau batu gunung. Ataupun cara metode yang saya lihat di blogger Thailand menggunakan tanah dan semen dan memanfaatkan recycle, karung-karung yang dibuang atau kresek dibuang diisi tanah yang dicampur semen dan dimasukkan ke bronjong, akhirnya menjadi kuat. Jadi metode greenfish atau melestarikan alam supaya alam tidak terganggu sehingga nyaman. Nah, di sini tiang bronjong yang saya di kampung saya dianalisa oleh para pemikir teknik sipil era Soeharto tahun 60-an yang masih bergerak insinyur, itu teknik bangunan airnya masih menggunakan bronjong dan awet sampai sekarang. Tidak struktur tanah tidak berubah dan bisa ditanami oleh pepohonan. Terima kasih blogger dari saya untuk mengatasi musim hujan. Yang ini kalau air mengalir dari apalagi cuaca ekstrim yang sekarang yang tiba-tiba hujan besar mengakibatkan air bah atau banjir. Itu solusinya. Jadi keuntungan dan kelebihan, kekurangannya kekurangan dan kelebihannya pasti ada, tetapi harus diawasi atau di struktur tanahnya biasanya diusuk atau tiang pancangnya yang kurang. Yang paling hebat itu teknologi primitif itu haur. Ada haur yang mudah akan tumbuh dan menguji akar-akarnya yang tumbuh di sini di bronjong tersebut, jadi memperkuat struktur tanah. Itu ada tanah berbatu, ada pasir, ada lempung, topsoil, subsoil ya kalau pelajaran ilmu tanah. Terima kasih. Assalamualaikum.